Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukminati Zulfa, perwakilan dari kelompok 4, akan membacakan materi kami tentang sintaksis. Kami diberi kesempatan membacakan tentang perluasan frase, klausa, dan kalimat. Unsur-unsur pembentuk frase bersifat longgar. Dengan mudah, unsur-unsur itu dapat diperluas atau dipersempit. Perluasan atau penyempitan unsur-unsur frase berbanding terbalik dengan makna yang dibentuknya. Semakin diperluas unsur-unsur suatu frase, semakin sempit makna frase tersebut. Begitupun sebaliknya. Faktor kedua yang menyebabkan perluasan frase dalam bahasa Indonesia ini sangat produktif adalah bahwa pengungkapan konsep, skala, modalitas, aspek, jenis, jumlah, ingkar, dan pembatas tidak dinyatakan dengan afiks, seperti dalam bahasa-bahasa fleksi, melainkan dinyatakan dengan unsur leksikal. Faktor lain yang menyebabkan produktifnya perluasan frase dalam bahasa Indonesia adalah keperluan untuk memberi deskripsi secara terperinci terhadap suatu konsep, terutama konsep nomina. Dalam perincian deskripsi ini, biasanya digunakan konjungsi sebagai penyambung keterangan-keterangan tambahan pada deskripsi itu. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu klausa. Klausa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frase dan di bawah tataran kalimat. Dalam berbagai karya linguistik, mungkin ada perbedaan konsep karena penggunaan teori analisis yang berbeda. Pengertian dari klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau fase yang berfungsi sebagai predikat, dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Selain fungsi predikat yang harus ada di dalam konstruksi klausa ini, fungsi subjek boleh dikatakan bersifat wajib, sedangkan yang lainnya bersifat tidak wajib. Bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa memang berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan predikat. Berikut ini jenis-jenis klausa. Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan struktur dan berdasarkan kategori segmental. Yang menjadi predikatnya berdasarkan strukturnya dapat dibedakan adanya klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan karena itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Selanjutnya, klausa terikat. Klausa terikat tidak memiliki susunan yang lengkap seperti klausa bebas, sehingga klausa ini tidak berpotensi untuk menjadi kalimat. Jenis klausa ini disebut juga sebagai klausa bawaan atau anak kalimat. Perbedaan dengan klausa bebas yang tidak menggunakan konjungsi. Klausa terikat dapat diidentifikasi dari adanya penggunaan konjungsi di depannya. Klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Klausa verbal. Klausa verbal merupakan klausa yang memuat predikat berupa kata kerja. Klausa verbal terbagi menjadi klausa transitif dan klausa intransitif. Klausa transitif adalah klausa yang predikatnya merupakan kata kerja, dan transitif atau kerja yang memerlukan objek. Yang kedua, klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya merupakan kata benda atau frasa nominal. Yang ketiga, ada klausa adjektivital. Unsur wajib dalam klausa adjektivital adalah subjek dan predikat. Dalam jenis klausa ini, predikat berdudukan sebagai kata keadaan. Penyusunan klausa adjektivital secara umum terdiri dari subjek yang berkategorikan nomina dan predikat yang berkategorikan adjektif. Yang keempat, ada klausa preposisional. Klausa preposisional adalah di mana predikatnya merupakan suatu frase preposisional. Predikat dalam jenis klausa yang satu ini berkategorikan sebagai kata depan. Selanjutnya, klausa berdasarkan fungsi, yaitu klausa subjek.
Klausa subjek berkedudukan sebagai sebuah frase nomina, secara umum berkedudukan subjek mendahului predikat. Klausa objek berwujud frase nomina dan melengkapi verba transitif. Terdapat dua macam objek, yaitu langsung dan objek tidak langsung. Yang ketiga ada klausa keterangan. Klausa keterangan berfungsi mengatasi atau memperluas makna subjek ataupun predikat. Terakhir ada klausa pelengkap. Klausa pelengkap berbentuk nomina, frasa nomina, adjektiva atau frasa adjektiva dari predikat verba. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Akhirnya perlu dicatat adanya istilah klausa yang berpusat dan klausa tak berpusat. Yang dimaksud dengan klausa berpusat adalah klausa yang subjeknya terikat di dalam predikatnya, meskipun di tempat lain ada nomina atau frase nominal yang juga berlaku sebagai subjek klausa berpusat. Ini terdapat dalam beberapa bahasa fiksi seperti bahasa Arab dan bahasa Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggala Surani Putri. Saya dari kelompok 4. Kini saya bertugas untuk menyajikan materi kami. Dan materi kami salah satunya adalah berjudul kalimat. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua definisi-definisi dari kalimat beserta jenis-jenis kalimat. Nah, pengertian kalimat merupakan satuan langsung yang digunakan dalam berbahasa. Dan di sini juga ada para tata bahasawan tradisional yang membuat definisi kalimat dengan mengkaitkan peranan kalimat sebagai alat interaksi dan juga kelengkapan pesan atau isi yang disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Dan definisi ini tuh sudah sering kita jumpai. Dan ada juga definisi lain yang mendefinisikan kalimat. Nah, bunyi definisinya adalah kalimat adalah lafal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung arti dan disengaja serta berbahasa Arab. Nah, definisi ini dianggap sudah baku. Nah, dalam satuan sintaksis yang lebih kecil mengikuti konsep bahwasannya kalimat merupakan satuan sintaksis yang tersusun dari konstituen dasar yang berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, dan juga disertai dengan inotasi final. Jadi dapat dirumuskan bahwasannya kalimat merupakan satuan sintaksis yang tersusun dari konstituen dasar yang berupa klausa dan juga dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan dan disertai dengan inotasi final. Jadi itulah tadi pengertian dari kalimat. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Ini adalah jenis-jenis kalimat. Di sini jenis-jenis kalimat itu terbagi menjadi 5. Ada 5 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat inti dan non-inti. Yang kedua adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang ketiga adalah kalimat mayor dan minor. Yang keempat kalimat verbal dan non-verbal. Yang kelima adalah kalimat bebas dan kalimat terikat. Nah, kita masuk kepada jenis kalimat yang pertama. Jenis kalimat yang pertama itu tadi adalah kalimat inti dan kalimat non-inti. Nah, kalimat inti ini bisa juga disebut sebagai kalimat dasar. Kalimat dasar atau kalimat inti ini terbentuk dari klausa inti yang bersifat deklaratif, aktif, serta afirmatif. Nah, jadi kalimat inti ini juga bisa berubah menjadi kalimat non-inti apabila dia melewati berbagai proses transformasi. Apa saja proses transformasinya? Jadi, proses transformasinya itu ada pemafsiran, pengingkaran, penanyaan, pemerintahan, penginformasian, pelepasan, serta penambahan. Jadi itu tadi adalah kalimat inti dan kalimat non-inti. Nah, jenis kalimat yang kedua. Jenis kalimat kedua itu adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, perbedaan dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk ini adalah terletak pada klausanya. Jika klausanya 1, itu disebut dengan kalimat tunggal. Jika klausanya lebih dari 2, itu disebut dengan kalimat majemuk.
Dan kalimat majemuk ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada kalimat koordinatif dan ada kalimat subordinatif. Nah, kalimat koordinatif ini adalah kalimat yang klausanya sama atau setara. Contohnya seperti dan, atau, lalu, tetapi. Nah, kalimat majemuk subordinatif adalah kalimat yang klausanya tidak sama atau setara. Contohnya adalah kalau, ketika, meskipun, dan karena. Jadi itu tadi adalah contoh kalimat majemuk subordinatif. Nah, jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat mayor dan kalimat minor. Jadi, berdasarkan kalimat mayor dan kalimat minor ini, perbedaannya itu berdasarkan lengkap atau tidaknya sebuah klausa yang menjadi konsisten dasar dalam kalimat. Jadi, kalau klausanya lengkap, memiliki unsur subjek dan unsur predikat, itu disebut dengan kalimat mayor. Jika dia tidak memiliki unsur subjek dan predikat, itu disebut dengan kalimat minor. Nah, jenis kalimat selanjutnya ialah kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Nah, di sini kalimat verbal itu adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verb. Sedangkan kalimat nonverbal ialah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase yang dari kategori verb. Jadi, kalimat nonverbal ini bisa berupa nominal, adjektif, adverbial, serta numerial. Jadi, itu adalah kalimat verbal dan nonverbal. Dan ini adalah jenis kalimat yang terakhir, yaitu kalimat bebas dan kalimat terikat. Jadi, di sini kalimat bebas itu bisa diartikan kalimat yang mempunyai potensi untuk ujaran lengkap atau memulai sebuah paragraf atau wacana tanpa bantuan kalimat atau konteks lain yang menjelaskannya. Sedangkan kalimat terikat ialah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap atau sebagai pembuka sebuah paragraf atau wacana tanpa bantuan konteks. Nah, itu tadi adalah pengertian dari jenis kalimat bebas dan kalimat terikat. Nah, jadi dapat disimpulkan atau dapat dirangkum dari materi kalimat ini adalah yang pertama, kalimat adalah satuan sintaksis yang tersusun dari konsisten dasar yang berupa klausa, menggunakan konjungsi bila diperlukan, dan disertai dengan inotasi final. Dan jenis-jenis kalimat juga terbagi menjadi 5. Ada kalimat inti dan inti, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat mayor dan kalimat minor, kalimat verbal dan kalimat nonverbal, serta kalimat bebas dan kalimat terikat. Jadi itulah simpulan yang dapat saya simpulkan dari materi kalimat. Hanya segitu materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terlalu cepat mengucapkannya serta ada kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan video kami dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.